Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Tentunya masih bersama dengan saya, Krisna Livia, dan juga rekan saya, Indah Fitri. Oke Krisna, tadi kan kita sudah spill ya ke pemirsa bahwa kali ini kita mau wawancara eksklusif nih ya, Betul banget Indah, kita akan wawancara salah satu narasumber kita dari Aksi Cepat Tanggap. Dan pembahasan kali ini berkaitan dengan kurban nih. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita udah mau masuk ke Lebaran Haji ya. Betul. AKA gitu ya. Kita pengen Idul Adha kembali nih, Masya Allah. Kamu tahu nggak program yang diluncurkan oleh Aksi Cepat Tanggap sekarang itu apa? Apa ya? Belum tahu nih aku nih. Ini bahasanya agak milenial banget sih. Gimana? Namanya itu Skuy. Skuy. Kalau skuy itu kan biasanya ya lebih identik sama ajakan gitu. Betul. Kan. Kayak ayo kita pergi skuy gitu ya, gas gitu. Iya, gas. Wah, ini cocok banget sih ya nama programnya dengan milenial saat ini. Betul. Gitu loh. Jadi bisa juga nih cocok kita langsung beritahukan gitu ya, kita langsung. Aku jadi deg-degan ya gara-gara mau wawancara, jadi bingung mau ngomong apa. Ya udah, mungkin langsung kita sapa ya. Oke, salah boleh, satu boleh. Dari petugas dari Aksi Cepat Tanggap ya. Boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini. Wah, kalau boleh tahu ini hari ini kita wawancara dengan kakak siapa ya? Ya, salam kenal semua. Saya Abdul Hakim, tim program ACT Bekasi Raya. Wah. Oke, mungkin kita lebih akrab dengan sebutan Kak Abdul aja kali ya. Betul, boleh ya Kak Abdul ya? Boleh. Lanjut. Ya, Kak Abdul, yang saya dengar katanya nih Aksi Cepat Tanggap Kota Bekasi ini ada program baru nih, meluncurkan program dengan nama Skuy. Nah, kira-kira Skuy ini apa sih nih, Kak? Oh ya, salam kenal semua teman-teman, para pemirsa di rumah maupun dimanapun berada. Kita ACT Bekasi Raya tahun ini meluncurkan satu program yang tadi sudah disampaikan ya, milenial banget nih gitu. Intinya sih kita mengajak teman-teman khususnya para anak muda untuk sadar juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, dalam hal ini adalah program berkurban yang kita kemas dalam sedekah gitu. Mungkin yang sebelumnya itu adalah kita berpikir sedekah itu yang hanya satu kambing, harus satu sapi, seperti itu ya. Namun dalam program Skuy ini kita kasih nama Skuy, yaitu ada kependekan dari sedekah kurban untuk yatim. Jadi kita inisiasi program ini untuk memberikan memfasilitasi teman-teman baik muda maupun tua untuk bersedekah. Nah, fungsinya bersedekah ini adalah, kata lainnya adalah seperti patungan gitu, patungan untuk membeli hewan kurban yang nantinya hewan kurban ini akan kita distribusikan dan kita implementasikan untuk para adik-adik kita yatim yang berada di panti asuhan, rumah yatim, maupun juga di pondok pesantren dan di perkampungan prasejahtera. Wah, seperti itu ya. Keren ya programnya ya. Betul. Jadi Skuy itu singkatan dari sedekah kurban untuk yatim. Wow, Masya Allah ya. Dan aku seneng banget karena ini nih metodenya itu patungan ternyata. Betul. Ya Krisna dan juga Kak Abdul. Karena kan kadang ada orang yang pengen berkurban nih, tapi dia banyak mikir-mikir ya kan, karena takutlah mungkin belum mencukupi nih untuk beli kurbannya. Tapi ternyata ini bisa pakai cara tadi patungan tadi ya. Iya, dan mungkin para masyarakat yang membutuhkan juga bisa merasakan ya daging kurban tersebut. Benar. Waduh, memang sih program ACT ini aku tahu banget, memang semuanya itu benar-benar keren dan bermanfaat banget ya pastinya. Dan karena namanya juga milenial banget nih, berhubung aku masih anak milenial ya Kak Abdul dan juga Krisna, aku mau tahu deh Kak, gimana sih caranya kalau kita pengen ikutan gerakan Skuy ini Kak? Ya, untuk ikutan gerakan Skuy ini, teman-teman bisa langsung mengunjungi website indonesiadermawan.id. Itu adalah
salah satu caranya adalah dengan berdonasi langsung gitu melalui website kami, atau juga bisa bertransaksi menggunakan transfer bank nanti yang akan kita berikan ya di akhir untuk nomor rekeningnya atas nama Bekasi ACT Bekasi Raya, atau bisa juga langsung nih Kak mau datang ke kantor kami di Bekasi Town Square juga bisa langsung secara cash maupun juga secara transfer, dan bisa juga melalui QRIS, terus juga bisa melalui e-wallet. Pokoknya kita mempermudah banget untuk teman-teman bisa bertransaksi untuk melakukan dan juga bisa join dalam program yang kita luncurkan ini. Jadi mau itu transfer mau cash, insya Allah kita fasilitasi. Wah, luar biasa ya, banyak banget kemudahan di era digital seperti ini ya. Lalu Kak, untuk mungkin ada batasan sedekah yang dikeluarkan dari masyarakat itu sendiri, apakah ada nggak sih batasan maksimum atau minimum yang harus dikeluarkan kalau ingin ikut berdonasi di program SKUI ini? Ya, untuk bersedekah sih sebenarnya nggak dibatasi ya Kak, minimumnya nggak gitu, tapi kita mengikuti aja. Ketika nanti menggunakan transaksi by transfer bank, pasti di situ kan ada minimum transfernya 10.000 gitu. Masa biaya transfer banknya lebih mahal dari sedekahnya kan gitu. Oke, jadi kita minimalkan untuk yang by transfer, by e-wallet gitu, termasuk juga cash itu 10.000. Cuma untuk yang maksimalnya itu kita nggak batasi, karena kalaupun misalkan bersedekah seharga satu kambing atau satu sapi, bahkan mungkin lebih, alhamdulillah banget itu bisa memaksimalkan dari segi manfaat yang akan nanti kita berikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Masya Allah ya. Luar biasa ya, bermanfaat banget ya. Betul. Dengan uang minimal Rp10.000, para pemirsa di rumah juga bisa ikut berdonasi dalam program SKUI ini, terus memberikan banyak banget manfaat untuk para anak-anak yatim. Betul. Atau juga para masyarakat yang membutuhkan. Benar, memang ya dalam berbuat kebaikan itu nggak perlu pikir panjang ya Krisna ya. Cukup tadi tuh keluarin minimal 10.000 aja, pemirsa udah bisa patungan untuk beli hewan kurban ya kan. Betul banget. Biar semua orang bisa merasakan gitu ya nikmatnya makan daging di hari raya Idul Adha ya gak sih? Betul banget, setuju banget. Masya Allah. Oke, selanjutnya Kak Abdul, aku mau nanya nih, nanti kalau misalnya sudah terkumpul nih ya Kak, itu penyaluran hewan kurbannya itu kira-kira untuk anak yatim di daerah mana ya Kak? Ya, untuk penyaluran daging kurban nanti kita lebih mengutamakan, memprioritaskan itu anak-anak yatim. Yang pertama itu di kalangan anak yatim prasejahtera, itu yang paling pertama, yang berada di panti asuhan yatim, di pondok-pondok pesantren, termasuk juga di rumah yatim dan di perkampungan. Nah, khusus untuk yang di perkampungan kita mengutamakan itu adalah wilayah-wilayah pelosok, mohon maaf ya, tanda petik pelosok ini dalam arti kata yang jauh dari pusat kota. Seperti kita sebut aja wilayah kota Bekasi itu di wilayah Bantar Gebang sana, di tempat pembuangan sampah akhir, terus juga di wilayah Bekasi ini, sampai kita juga di Kabupaten Bekasi Kak. Jadi sampai di Kabupaten Bekasi, di bagian Bekasi Utara itu ada di Kecamatan Muara Gembong, Babelan, Tarumajaya, yang notabene mereka masih gitu jarang untuk mendapatkan atau menerima hewan kurban gitu. Nah, sehingga itu yang akan menjadi prioritas kami, dan juga beberapa tempat-tempat bahkan di pinggiran-pinggiran kota Bekasi maupun juga di wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi pada dasarnya adalah tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan. Dan insya Allah tim kami dari ACT Bekasi Raya sebelum mengimplementasikan kurban itu, kita ada melaksanakan implementasi terlebih dahulu agar hewan kurban yang nanti kita serahkan, daging yang akan kita berikan itu benar-benar tepat sasaran. Oke, lalu sejauh ini mungkin Kak dari para masyarakat di luar sana, apakah sudah berapa banyak sih yang sudah mengikuti program SKUI ini Kak? Ya, alhamdulillah sejak dirilis bulan lalu gitu, sampai hari ini sudah banyak gitu berkontribusi, mulai dari yang tadi minimum 10.000, khususnya di hari Jumat ya Kak. Di hari Jumat itu sedekah Jumat, Masya Allah, dermawannya masyarakat Bekasi di kota maupun kabupaten itu Masya Allah banget. Dan alhamdulillah program ini diluncurkan baru kurang lebih 1 bulan dan sudah beberapa masuk. Dan mungkin itu kita mengajak nih semua para milenial untuk ikut dalam program ini. Sayang banget nih kalau nggak ikutan, karena program ini adalah program yang kita create khusus untuk dikhususkan gitu untuk para anak muda
agar bisa membiasakan dirinya bersedekah. Apalagi sedekahnya ini bisa langsung dirasakan sama masyarakat, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan cara yang tadi sudah sampaikan mungkin gampang banget gitu ya untuk saat ini, tinggal scan QRIS kita udah bisa berdonasi dan tanpa ribet dan gitu. Nggak cuma atas nama diri sendiri sih Kak, untuk donasi ini juga kita bisa berikan untuk orang lain, untuk saudara, untuk keluarga, maupun juga untuk orang-orang yang nanti bisa disampaikan sama teman-teman semua gitu. Wah, alhamdulillah ya, ternyata ya antusias dari para masyarakat tuh bener-bener ya. Bener, sangat berantusias sekali. Apalagi memang ya kan niatnya juga untuk mengajak milenial nih ya, biar berani bersedekah sejak dini lah gitu ya. Apalagi tadi minimalnya juga 10.000 itu kayaknya uang jajan anak zaman sekarang tuh udah nggak segitu kan. Sudah tidak berarti sudah ya. Lebih gitu kan. Makanya nih sayang banget kalau ada kesempatan ini tidak kita manfaatkan dengan baik ya kan. Tapi nih ya Krisna kan dan juga Kak Abdul, ini kan sedekahnya patungannya bisa berupa uang ya Kak. Kalau misalnya nih kita langsung nyumbanginnya itu dalam bentuk hewan kurbannya nih Kak, hewan kurban langsung, apakah itu bisa dan nanti didistribusikan gitu oleh teman-teman ACT? Bisa banget. Jadi teman-teman kalau udah ada sapi atau udah hewan kambing gitu untuk ingin disedekahkan melalui ACT, nanti kita implementasikan di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan, bisa banget. Dan adapun itu baik itu berbentuk uang maupun juga berbentuknya langsung hewan, insya Allah nanti kita akan implementasikan di tempat yang tadi sudah sebutkan. Dan pastinya teman-teman pun kalau ingin ikutan gitu terjun ke lokasi untuk implementasi itu boleh banget, kita bersama-sama menyaksikan hewannya disembelih, terus juga sampai membagikan itu ke masyarakat di sekitar sana. Oke, seru banget sih. Itu kan tadi deskripsi terkait program SKUI ini Kak. Kalau dari program ACT lainnya, apakah ada Kak selain dari program SKUI? Ya, untuk SKUI ini kan program yang kita buat khusus untuk Idul Adha nanti ya Kak. Adapun untuk program-program lainnya itu banyak banget kalau bisa saya sebutkan. Contoh yang saat ini berjalan itu ada paket pangan untuk lansia, untuk veteran, terus juga untuk para pejuang transportasi, itu untuk dipangannya. Dan program rutin kita di setiap hari Jumat, kita melaksanakan operasi makan gratis atau OMG. Itu kita menyediakan paket makan siang untuk para santri di pesantren-pesantren maupun masyarakat prasejahtera, termasuk juga para pengguna jalan di sekitaran Kota Bekasi maupun kabupaten. Terus juga ada program-program yang bersifatnya itu MSR medis untuk pengobatan, untuk rawat jalan dan lain sebagainya, itu juga bisa dan ada di program ACT. Di luar program yang sifatnya itu momen keagamaan, baik itu kurban, Ramadan maupun yang lain. Seperti itu Kak. Wah, keren banget ya Indah. Banyak banget programnya ya. Iya, selain dari program yang benar-benar momentum misalkan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Fitri, ternyata banyak program lainnya ya. Iya, makanya keren banget ya ampun. Dan kayaknya tuh makin tertarik gitu ya kita nih untuk bergabung gitu kan ya Krisna. Apalagi dengan nilai yang tadi ya di program SKUI ini, dengan cuma mengeluarkan 10.000 minimal 10.000 rupiah, kita sudah bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. So, tunggu apa lagi ya pemirsa ya, kayaknya langsung ini ya sambil mendengarkan kita wawancara langsung segera ikutan program SKUI-nya. Oke, terakhir kali nih ya Krisna, mungkin sebagai penutup nih Kak Abdul, aku mau tanya, ada nggak sih harapan nih ya terkhusus untuk program SKUI ini sendiri dan juga ACT tentunya Kak? Ya, khusus untuk program SKUI ini, harapan besar kami dari ACT itu adalah masyarakat kota dan Kabupaten Bekasi ikut berpartisipasi, memeriahkan dan memaksimalkan program ini, agar nantinya juga donasi-donasi yang terkumpul, sedekah yang terkumpul, bisa kita buatkan menjadi hewan kurban yang nanti disembelih dan dagingnya kita bagikan, kita share ke masyarakat prasejahtera, beserta juga anak-anak yatim. Dan jadi itu salah satunya. Dan yang kedua itu adalah kita juga ingin mengajak para milenial, anak-anak muda, mulai dari sekolah, SMP, SMA, terus juga di mahasiswa dan juga masyarakat umum untuk terbiasa bersedekah. Karena mungkin 10.000 sebagian orang beranggap itu kecil,
Tapi kalau itu disedekahkan dan dikolektif secara maksimal dengan kuantiti jumlah yang besar, maka itu juga akan menghasilkan sesuatu yang besar, dan insya Allah akan menjadi manfaat yang luar biasa juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Wah, iya bener banget. Betul. Tuh. Mungkin 10.000 itu kecil, tapi kalau misalkan dikolektifkan bisa menjadi banyak. Benar. Wah, Masya Allah sekali. Hari ini aku seneng banget nih ya bisa tahu program yang keren banget ya. Iya. Skui ini sedekah kurban untuk yatim. Dan semoga nih ya Kak Abdul, setelah ini nanti makin banyak lagi nih ya masyarakat khususnya di Bekasi ya. Betul. Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi yang ikut berpartisipasi ya dalam program skui ini. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Abdul sudah banyak banget memberikan informasi terkait juga, program skui ini kepada kita dan juga para pemirsa di rumah. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Oke, itu tadi ya perbincangan kita dengan Kak Abdul, salah satu petugas dari ACT ya. Benar, aksi cepat tanggap. Aku dulu juga pernah sih Krisna ikutan tuh tahun 2020. Oh gitu. Iya, kamu tapi jadi namanya tuh bukan skui waktu itu. Jadi namanya tuh kalau nggak salah Global Quran atau apa gitu ya. Iya, memang ini kan program setiap tahunnya ya ACT itu sendiri. Dan tahun ini dikemas dengan nama yang lebih milenial. Iya, ya kan? Udah gitu memudahkan juga lagi ya. Itu sih yang lebih tertarik mungkin para pemirsa di rumah ya, dengan berdonasi senilai cuma Rp10.000 sudah bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang butuhkan, patungan untuk kurban ya. Mungkin itu nanti bagi-bagi daging-daging itu untuk orang-orang yang ada di daerah pelosok kayak gitu. Betul. Ditambah kan sekarang pandemi ya, maksudnya masih masa-masa pandemi. Biasanya masa pandemi ini daging kurban juga nggak begitu banyak gak sih? Ya kan kayak tahun-tahun sebelumnya nggak banyak banget. Nah dengan kita membantu gitu kan, bersedekah di program skui itu, daging kurban bisa terdistribusi tuh di daerah-daerah pelosok. Iya, dan kita harapkan mudah-mudahan dengan adanya tayangan tadi, semoga banyak animo dari masyarakat untuk berdonasi tentunya ya di program skui. Harus sih kayaknya ya. Oke. Ya tapi kita jeda dulu Indah, karena setelah yang satu ini kita akan balik lagi, masih ada informasi yang kita akan berikan untuk pemirsa di rumah. Jadi tetap di Etalase Indonesia.